Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dwi Vera kembali hadir dalam dialog khusus untuk edisi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas terkait topik yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui COVID-19 tentunya memberikan dampak yang sangat luar biasa di berbagai sektor. Dan bandara menjadi salah satu pintu masuk Bali dan tentunya menjadi potensi penularan COVID-19 ini. Dan baru-baru ini juga digaungkan new normal era, di mana kita akan bersama-sama beradaptasi dengan situasi ini. Dan senang sekali untuk hari ini kita akan membahas terkait bagaimana pelaksanaan tugas dan juga fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Dan telah hadir juga di tengah-tengah kita yaitu narasumber Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yaitu Bapak Jamaruli Manihuruk SHMHMM. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Ya. Untuk selanjutnya adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4, Bapak Elvi Amir SSIT SEMM, yang biasa disapa Bapak Tevi. Pak Tevi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, untuk selanjutnya adalah General Manager Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bapak Heri Aye Sikado. Pak Heri, Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan untuk narasumber kita yang keempat pemirsa adalah Bapak Imade Rentin. Beliau merupakan Kepala Pelaksana BPBD Bali. Om Swastiastu Pak Rentin. Om Swastiastu. Baik. Tentunya hari ini untuk pemirsa dimanapun Anda berada kita akan membahas bagaimana susunan untuk tugas dan juga fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah dalam perbincangan kali ini kita akan mengetahui bagaimana proses dari pelaksanaan pengawasan di era normal baru ini. Dan kita akan beranjak untuk pertanyaan pertama yang akan saya tujukan kepada Bapak Jamaruli. Bapak Jamaruli, bagaimana kira-kira Pak kesiapan dari kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai dalam menghadapi tatanan normal baru atau new normal ini? Terima kasih. Selamat siang kepada pemirsa. Kesiapan imigrasi secara keseluruhan untuk menghadapi tatanan normal baru. Kami siap dengan sesungguh-sungguhnya, terutama penyiapan personil kami dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Baru-baru ini, Dirjen Imigrasi telah mengeluarkan sebuah surat edaran pada tanggal 16 Juni 2020, yaitu sebagai pedoman buat kami melaksanakan tugas-tugas setelah adanya tatanan normal baru. Misalnya, kami harus mengikuti protokol kesehatan dan juga itu memang sudah keharusan sebelumnya, tapi dipertegas lagi dengan surat edaran tersebut sehingga pelaksanaan tugas misalnya di bandara ini itu harus tetap diperlakukan. Misalnya menyiapkan semua protokol kesehatan tadi, tentunya kita semua sudah mengerti apa yang harus disiapkan untuk itu. Misalnya mencuci tangan itu sudah ada. Jadi kami sudah sangat siap menghadapi tatanan normal baru. Baik, dan tentunya persiapan sudah dimaksimalkan seperti itu Pak ya. Dan sebentar lagi kita juga akan menyambut kedatangan dari para wisatawan domestik dan juga luar negeri dengan persiapan-persiapan tersebut. Dan kita beranjak untuk selanjutnya ke Pak Tevi. Pak Tevi, bagaimana upaya dari kantor otoritas bandara wilayah 4 Pak? Terutama bagiannya adalah regulator seperti itu dalam menyambut era kenormalan baru di bandara ini. Oke, terima kasih. Selamat siang para pendengar Bali TV. Jadi kami sebagai regulator mewakili dari Dirjen Perhubungan Udara yang ada di kantor wilayah 4 ini membawahi Bali, NTB dan NTT dalam rangka seperti materi kita saat ini bagaimana menghadapi new era baru atau biasa di Bali era baru ya di Bali era baru. Kita di kantor otoritas wilayah 4 melakukan upaya-upaya itu memberikan sosialisasi dan menyamakan persepsi kepada seluruh komunitas di Bandar Udara, yaitu yang biasa kita sebut Komite PAL, dan juga bersama-sama dengan gugus tugas yang ada di provinsi. Jadi kita bersama-sama antara Komite PALS dan gugus tugas di provinsi, bagaimana penanganan terhadap COVID-19 ini. Terkait dengan regulasi, kita sama-sama ketahui, para pemirsa, dari gugus tugas ada SE nomor 7, gugus tugas nasional,
lalu dari Menteri Perhubungan yaitu PM 41, dan berikutnya adalah surat edaran dari Dirjen Perhubungan nomor 13. Jadi itu kita harus sampaikan ke seluruh pemirsa, seluruh masyarakat apa yang harus kita lakukan. Berikutnya juga kita akan melakukan monitoring terhadap pemantauan implementasi semua kebijakan regulasi tersebut. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil adalah protokol kesehatan. Kalau biasa kita sampaikan adalah NKRI harga mati, kalau saya menyampaikan protokol kesehatan harga mati. Jadi memang itu harus kita terapkan. Baik Pak, jadi protokol kesehatan itu merupakan harga mati Pak ya. Dan tentunya banyak sekali persiapan-persiapan dan juga pelaksanaan dan pengawasan yang akan dilakukan dalam rangkaian tatanan new normal era ini pemirsa. Baik, perbincangan ini akan kami lanjutkan, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bali TV. Baik pemirsa Bali TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus kali ini. Dan tentunya topik yang akan kita bahas yaitu terkait bagaimana pelaksanaan tugas dan juga fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Telah hadir narasumber yang siap juga untuk berbagi bagaimana kira-kira persiapan menyambut tatanan normal baru ini, dan tentunya kita akan lanjutkan untuk perbincangan kita. Baik, Bapak tadi kita sudah membahas terkait bagaimana kesiapan dari kantor imigrasi kelas 1 ya, khusus TPI Ngurah Rai dalam menghadapi tatanan normal baru ini. Dan bagaimana terkait pelayanannya Pak yang ada di kantor imigrasi ini, terutama dalam melayani masyarakat baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing. Silakan. Baik, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Dirjen Imigrasi telah mengeluarkan surat edaran untuk sebagai pedoman pelaksanaan tugas di kantor-kantor imigrasi maupun di bandara ini. Untuk saat ini, pelayanan terhadap warga negara Indonesia sekarang telah dibuka pelayanan pemberian paspor yang sebelumnya memang kami tutup. Sehingga untuk sekarang ini dibuka. Tapi itu pun dengan pembatasan-pembatasan tertentu, yaitu melaksanakan protokol kesehatan, dan juga kami hanya membuka kuota 50% dari keadaan yang normal sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya saya kasih contoh Ngurah Rai. Sebelumnya kami melayani paspor sekitar 80, tapi sekarang kami batasi menjadi 40. Tapi itu pun kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum ada kepastian berangkat, mereka tidak akan mengurus paspor. Sehingga kuota yang kami berikan pun 40 itu tidak penuh sebenarnya. Hanya bisa sekitar 30-an yang terlayani. Nah, terhadap WNA kami juga membuka pelayanan, ada 4 jenis pelayanannya. Misalnya pemberian SKIM, surat keterangan keimigrasian. Kemudian ada alih status bagi orang asing yang tinggal di sini, yang akan mengalihkan izin tinggalnya misalnya dari kunjungan menjadi izin tinggal terbatas. Ada juga pelayanan kewarganegaraan bagi warga negara ganda terbatas. Nah, itu yang kami berikan saat ini di kantor-kantor imigrasi, pelayanan terhadap WNI dan juga WNA. Baik, jadi dalam total 50% Pak ya? Ya, 50%. Karena contohnya untuk petugas-petugas kami harus memastikan juga bahwa petugas kami tersebut tidak terpapar dengan virus yang ada saat ini. Itu kami pastikan kalau petugas kami sudah bersih, masyarakat yang dilayani pun harus yakin bahwa pelayanan yang kami berikan juga bersih. Kalau petugas kami sudah bersih, masyarakat itu harus yakin bahwa imigrasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa takut dengan adanya penularan-penularan. Makanya di kantor imigrasi sekarang ini, bahkan di bandara ini pun, kami mempersiapkan petugas kami dengan pembatasan-pembatasan dengan pemohon. Bahkan setiap pemohon pun harus melalui protokol kesehatan. Misalnya mencuci tangan. Kami menyiapkan di setiap kantor imigrasi tempat-tempat mencuci tangan dan juga hand sanitizer. Dan juga kami juga menyiapkan kepada petugas kami face shield atau pelindung wajah dan juga sarung tangan maupun thermal gun. Petugas-petugas kami misalnya satpam pun kami persiapkan agar mereka mengerti protokol kesehatan sehingga setiap orang yang masuk ke kantor imigrasi yang akan kami layani harus dipastikan bahwa suhu tubuh yang mereka miliki tidak melebihi dari ambang batas yang sudah ditentukan. Kalau memang kami menemukan pemohon yang melebihi ambang batas yang ditentukan, tentunya pemohon tersebut memang terpaksa kami tolak. Itu dengan sangat
memohon maaf petugas pemohon tersebut kami tolak untuk dilayani di kantor imigrasi. Itu berlaku bagi WNI maupun WNA dan protokol kesehatan pun berlaku bagi petugas maupun pemohon. Baik, seperti itu pemirsa. Jadi dapat kita saksikan bersama ya bahwa ternyata sudah dibatasi seperti itu 50% dan untuk protokol keamanan dan kesehatannya dari baru masuk di security sudah mendapatkan pelayanan dan juga protokol kesehatan yang aman tentunya. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke General Manager Angkasa Pura ya, I Gusti Ngurah Rai Bapak Heri. Pak Heri, setelah tadi kita sudah mendengarkan bersama dari Bapak Jamal mengatakan bahwa protokol kesehatan itu sangat dijunjung tinggi sekali. Bagaimana terkait PT Angkasa Pura I Persero dalam menghadapi tatanan baru atau new normal ini, Pak? Silakan. Baik, memang kalau dari sisi kami sebagai penyedia fasilitas di bandar udara, pasti yang pertama yang kami mengacu kepada regulasi yang telah dikeluarkan oleh regulator. Dalam hal ini mungkin nanti dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga ada dari Kementerian Kesehatan, sama dari Satuan Gugus Tugas. Nah, ini yang menjadi acuan kami. Sehingga melalui koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder, makanya seluruh protokol-protokol kesehatan bisa kita terapkan di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jadi termasuk kami kemarin penanganan PMI, kemudian juga penanganan repatriasi, semuanya kita mengacu kepada aturan-aturan protokol kesehatan. Jadi dari sisi kami sebetulnya dengan new normal ini kami sudah metain. Jadi mulai dari pre-flight, kami siapkan di pre-flight itu artinya sebelum penumpang itu terbang. Jadi termasuk antrian pada saat mereka memasuki screening point 1, jadi antriannya sudah ada, kemudian pada saat mereka check-in pun seperti itu, sudah ada antriannya. Kemudian setelah check-in mereka masuk di boarding lounge pun sudah ada aturan-aturan protokol kesehatan. Antrian physical distancing sudah kita terapkan. Sampai post-flight pada saat mereka turun. Nah kemarin kami coba terapkan satu konsep baru, kalau selama ini penumpang turun itu mereka berjejal di baggage claim, kami sudah atur flow-nya sehingga physical distancing-nya itu bisa terjaga sehingga pemenuhan protokol-protokol kesehatannya juga bisa terpenuhi. Termasuk kami siapkan juga yang namanya hand sanitizer yang ada di mana di setiap kedatangan maupun di keberangkatan. Bahkan juga di mana di toilet kita tambahkan sabun pencuci tangan supaya mereka ya penumpang itu mungkin begitu turun mereka juga cuci tangan. Kemudian kami juga siapkan banner-banner mengingatkan mereka harus pakai masker. Makanya kalau Mbak mungkin datang ke bandara di toll gate sana kami sudah pasang spanduk bahwa kawasan ini adalah kawasan masker. Jadi kami secara protokol kesehatan kami coba terapkan di Bandara I Gusti Ngurah Rai supaya kita bisa menjaga sama-sama bahwa pemenuhan regulasi yang sudah dibuat oleh para regulator bisa kita penuhi di sini. Kemarin juga beberapa orang kementerian ya izin Pak dari pariwisata juga coba melakukan evaluasi terkait dengan flow penumpang pada saat datang, beliau-beliau apresiasi apa yang sudah kita lakukan. Nah ini juga tidak terlepas daripada koordinasi antara seluruh stakeholder yang ada di Bali sehingga kita bisa menerapkan seluruh protokol kesehatan dengan baik. Baik, jadi kita bisa melihat bagaimana protokol kesehatan itu dari awal ya Pak ya. Ada penyiapan untuk hand sanitizer, untuk jarak physical distancing juga 1 meter Pak Heri. 1 meter, 1,5 meter. 1,5 meter. Ya. Dan sudah ada first flight juga yang sudah diaplikasikan langsung dengan protokol-protokol kesehatan tersebut. Baik, seperti itu pemirsa, jadi tentunya menyambut new normal era ini ya, jadi era baru ini banyak sekali persiapan-persiapan dan juga pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder terkait. Dan salah satunya kita akan langsung berbincang dengan salah satu narasumber kita juga yang sudah siap untuk berbagi, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Bali ya dalam penanggulangan COVID-19 ini. Baik Bapak Rentin, bagaimana Pak untuk situasi kondisi sekarang karena kurang lebih 3 bulan kita lockdown dan akhirnya masuk ke masa new normal ini, perkembangannya seperti apa Pak? Dan bagaimana untuk antisipasi termasuk adaptasi di new normal ini? Yeah.
Pertama tentu matur suksema orang titiang bahwa kami gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali diberi kesempatan. Teman-teman media luar biasa adalah bagian terpenting bagi kami di dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Saya hari ini hadir selaku Sekretaris Gugus Tugas mewakili Bapak Sekda sesuai penugasan beliau untuk hadir berdiskusi intinya. Di tengah-tengah kita akan memberikan edukasi, informasi, dan komunikasi yang benar kepada publik Keramu Bali Pemekas. Kaitannya dengan sejauh mana sih upaya langkah strategis yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Transmisi lokal ini terjadi di beberapa daerah yang memang fokus perhatian kami, 4 besar teratas. Sekurang-kurangnya ada Kota Denpasar, kemudian Badung, Buleleng, dan Bangli. Oleh pimpinan, saya selaku Kalaksa BPBD diberikan perintah untuk memberikan atensi khusus tanpa bermaksud mengesampingkan 5 daerah lain untuk memberikan support, dorongan, dan gerak cepat terhadap teman-teman di 4 kabupaten tersebut. Difasilitasi oleh Bapak Gubernur, Pak Sekda, dan Pak Wagub, kami mengundang untuk duduk bersama Pak Wali Kota dengan jajaran, Pak Bupati Badung dengan jajaran, untuk melakukan langkah-langkah cepat dalam rangka kita untuk bisa mengurangi, bila perlu menyetop terjadinya transmisi lokal. Dan Astungkare, gayung bersambut, teman-teman di gugus tugas Kabupaten Badung, Kota Denpasar khususnya, yang tingkat transmisi lokalnya lumayan tinggi, dalam waktu dekat kita akan segera melakukan bersama-sama adalah rapid test massal berbasis desa. Di Badung kurang lebih ada 5 desa yang kita akan sasar, sedangkan di Kota Denpasar sudah belasan desa yang masuk transmisi lokalnya rata-rata di atas 8, 10, bahkan ada puluhan. Oleh karena itu langkah cepat yang diambil oleh Bapak Gubernur bersama gugus tugas Kabupaten Badung dan Kota Denpasar adalah mengambil kebijakan untuk lakukan rapid test massal. Ini yang segera akan kita lakukan. Baik, segala upaya telah dilakukan WWF untuk menanggulangi penyebaran dari virus COVID-19 ini, dan untuk beberapa daerah tersebut akan mendapatkan rapid test massal seperti itu Pak. Kapan rencananya akan dilaksanakan? Jadi Badung Jumat, Sabtu, Minggu sampai terakhir hari Senin menyasar kepada 5 desa yang kami sebutkan tadi. Untuk Kota Denpasar sesungguhnya sudah bergerak tetapi belum masif. Baik. Arahan Bapak Gubernur bagaimana pergerakan rapid test massal itu menyasar sekurang-kurangnya 80-85% di desa yang kita kategorikan sebagai zona merah. Zona merah dalam arti paparan kasus positif dan transmisi lokal terjadi di sana. Dan sampai saat sekarang, orang yang masih terkonfirmasi positif masih dalam perawatan. Belum ada proses penyembuhan. Jadi masih dalam proses perawatan. Pasien-pasien atau orang-orang yang terkonfirmasi positif di desa-desa yang bersangkutan. Baik, berarti nanti kita akan untuk tesnya akan datang ke pos-pos tersebut ya Pak ya? Atau ada satu tempat yang dikhususkan? Untuk di Badung dan Kota Denpasar, pola yang diterapkan sedikit berbeda. Baik. Mengingat Kota Denpasar tingkat heterogenitasnya yang tinggi, multikultur, multipersonil, dan berbagai pihak ada di situ, berbagai agama ada, kita menyiasati dengan membentuk posko berbasis kantor desa. Kantor desa. Ya, baik. gugus tugas mungkin standby di kantor desa atau titik yang ditentukan. Ya. Dihimbau kepada warga dan masyarakat publik tentunya secara sadar mendatangi posko untuk melakukan screening diri, yaitu dengan melaksanakan rapid test. Berbeda dengan di Kabupaten Badung, Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Badung koordinasi dengan saya, itu dijadwalkan ke satu titik desa, di desa tersebut dibuka lebih dari 5 posko. Ini tujuannya adalah dalam rangka pertama kita menghindari kerumunan, ada physical distancing di sana. Baik. Yang kedua dari sisi kecepatan. Mengingat sekian ribu masyarakat di desa, ketika hanya dibuka 1, 2, 3 posko saja untuk layanan rapid test, tentu kewalahan petugas kita. Poskonya diperbanyak
tempatnya disebar dalam rangka menghindari kerumunan dan tetap kita taat pada protokol kesehatan physical distancing. Baik, physical distancing selalu diutamakan. Dan nanti juga kita akan bertanya dengan Pak Rentin bagaimana terkait SOP ya, karena ada beberapa wisatawan domestik dan juga mancanegara, apakah ada peraturan-peraturan khusus yang akan diberikan seperti itu ketika akan masuk ke Pulau Dewata Bali ini. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di dialog khusus kali ini dan masih tentunya membahas topik yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan juga fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Dan hari ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita karena tadi kita sudah bersama Satgas Covid juga mengetahui bagaimana update dari pandemi COVID-19 ini, korbannya seperti apa, dan sebentar lagi kita akan mengetahui lebih detail bagaimana pengawasan dan juga pelaksanaan menuju tatanan new normal ini seperti itu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan menuju ke Bapak Jamaruli. Pak, tadi kita sudah membahas terkait kesiapan kantor imigrasi dan bagaimana pelayanan di kantor serta untuk petugasnya atau pegawainya, Pak. Ya, dengan hand sanitizer yang lengkap. Selain itu juga physical distancing dan bagaimana terkait dengan warga negara asing, Pak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang masih tinggal di Bali dan izin tinggalnya itu akan atau telah berakhir. Seperti apa mekanismenya? Baik, saya akan kembali tegaskan kesiapan dari petugas kami untuk new normal era ini. Jadi petugas kami seperti saya sampaikan di awal bahwa mereka sudah disiapkan dengan segala protokol kesehatan, bukan hanya petugas tapi juga terhadap pemohon. Contohnya untuk pelayanan paspor, kami menyiapkan suatu aplikasi yang berbasis online sehingga orang yang datang ke kantor imigrasi itu tidak berbondong-bondong. Tapi kalau sudah ditentukan misalnya tadi jatahnya 40, ya kalau hanya 40 yang datang, ini bisa kami atur sedemikian rupa sehingga physical distancing itu bisa benar-benar ditentukan berapa jarak mereka. Bahkan kami rata-rata menentukannya itu bisa sampai 1,5 meter. Bahkan tempat duduk yang kami tentukan itu pun sebagian sudah kami batasi dengan tanda-tanda tertentu. Sehingga physical distancing itu benar-benar dibatasi. Permohonan terhadap orang asing juga kami lakukan sekarang ini, khususnya di Bali, ini mungkin yang baru kami lakukan di Bali ini, itu juga dengan online. Sehingga pemohon, tapi itu tadi, di awal sudah saya sampaikan bahwa pemohon yang datang itu tidak sesuai dengan target yang kita tentukan di awal, 50%, ternyata mereka jauh di bawah itu. Termasuk pemohon asing mereka yang ada di Bali sekarang ini, karena dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 bahwa orang asing yang berada di Indonesia itu diberikan perpanjangan secara otomatis dalam keadaan darurat. Baik. Sehingga mereka memang tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Nah, itu memberikan suatu kesempatan kepada orang asing tidak harus datang ke kantor imigrasi, sehingga kami juga melayani orang asing sangat minim. Baik. Sangat minim. Karena diberikan secara otomatis, buat apa mereka datang ke kantor imigrasi? Itu yang kesiapan kami semuanya memang bukan hanya faktor internalnya, tapi eksternalnya juga karena kami batasi, sehingga imigrasi benar-benar bisa menjaga jangan sampai peredaran atau terpaparnya virus tersebut tidak sampai kepada petugas-petugas kami, kalaupun kami secara maksimal sudah memberikan melaksanakan protokol kesehatan termasuk face shield tadi, cuci tangan, semuanya kami siapkan. Itu yang untuk kesiapan kami di kantor imigrasi. Tapi sayangnya di bandara ini masih tutup karena Permen 11 itu juga menentukan hanya orang tertentu yang boleh masuk ke Indonesia, misalnya pemegang kitas itu boleh masuk ke Indonesia, terus pemegang visa diplomatik maupun izin tinggal diplomatik, pemegang visa dinas maupun izin tinggal dinas, bantuan kesehatan atau bantuan kemanusiaan, itu yang diperbolehkan sekarang ini untuk masuk ke Indonesia. Sehingga yang kita lihat di bandara ini pemeriksaan imigrasi sangat jarang ada yang masuk. Ya, penyebabnya memang seperti itu. Tapi ya itu menjadi bagian dari regulasi yang kita lakukan terkait dengan pembatasan pergerakan manusia, khususnya di physical distancing terhadap petugas imigrasi maupun pemohon yang akan ke kantor imigrasi.
Baik, jadi sangat dibatasi sekali Pak Jamarudin, dan nanti untuk rekan-rekan bisa via online juga seperti itu untuk pembuatan paspor, dan untuk warga negara asingnya online juga Pak ya? Kalau untuk permohonan paspor, seluruh Indonesia sudah menerapkan permohonan berbasis online antriannya. Baik, Jadi mereka untuk antri, katakanlah saya mau mengajukan paspor besok ke kantor imigrasi. ya, Ya saya akses saja via handphone saya baik, bahwa saya akan datang besok ke kantor imigrasi pada jam. Nah ini juga ditentukan jamnya. baik, Kalau misalnya jam 8 sampai jam 9. Kalau jam 8 sampai jam 9 sudah penuh, saya akan ditawarkan pada antrian yang lain. Apakah jam 10, jam 11, jam 12, nah, itu dibuat seperti itu. ya, Tapi untuk orang asing, aplikasi ini baru kami bentuk, ini sedikit hikmah daripada COVID ini. baik Pak. Untuk menghindari antrian yang panjang. Februari yang lalu terjadi antrian panjang di Ngurah Rai, bahkan sampai ke jalan. Ini kami tidak ingin terulang lagi antrian tersebut, sehingga sekarang ini kami bentuk aplikasi yang online yang mirip antrian paspor tadi. Jadi orang asing bisa, mungkin dia sedang santai di hotel atau di mana saja, dia bisa melakukan antrian ke kantor imigrasi untuk datang kapan dia mau datang. Nah, itu aplikasi yang baru kami terapkan, mendukung protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Untuk warga negara asing juga bisa dari rumah ya Pak ya? Bisa, hotel, dari mana saja mereka online. bisa. Karena itu memang ya dia punya jaringan internet, ya masuk saja. Apakah lewat mungkin mengunduh di aplikasi store atau dari dari Android, bisa. Baik, seperti itu. Jadi tentunya semua dipermudah untuk menjaga physical distancing juga. Jadi bisa dilakukan di rumah, setelah itu bisa langsung menuju ke kantor, dan itu pun ada jadwal-jadwal terkhusus seperti itu pemirsa. Ya, dan kita beranjak kembali ke Pak Tevi. Pak Tevi, bagaimana Pak kira-kira dari Bapak Jamar tadi telah menginformasikan, menjelaskan seperti itu protokol-protokol kesehatan dari otoritas bandara sendiri, bagaimana upaya-upayanya Pak? Dan bagaimana bentuk sinergitasnya seperti itu dalam era baru ini? Oke, kami dari kantor otoritas wilayah 4 ya mempunyai harapan kepada seluruh stakeholder yang ada di bandar udara ini, wabil khusus kepada penyelenggara bandar udara ini, Angkasa Pura I, pelayanan navigasi penerbangan, airline seluruhnya, ground handling, termasuk CIQ, custom, imigrasi, karantina, maupun TNI, Polri. Kita seluruh stakeholder ini harus konsisten menerapkan semua protokol kesehatan. Jadi dengan kata lain konsisten terhadap protokol kesehatan yang sudah sama-sama kita gaungkan, kita dengar, dan kita sudah mengetahui. Yang tadi disampaikan, yang pakai masker, pakai cuci tangan, pakai physical distancing, itu betul-betul harus kita konsisten. Dan secara umum kami mengharapkan kepada seluruh stakeholder yang ada, kami dari Kementerian Perhubungan selama ini menerapkan 3S 1C, yaitu Safety, Security, Services, Compliant. Sekarang harus kita tambah lagi dengan 1H, Healthy. Jadi kita harus 3S 1C plus H, Healthy, harus menjadikan SOP dari semua. Jadi melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh stakeholder agar membuat SOP-nya dengan new normal ini atau Bali era baru ini dengan SOP yang baru dibuat dengan menambah healthy. Demikian. Baik, jadi ada tambahan yang pertama yaitu H ya, healthy. Kita menjaga bersama-sama kesehatan, keamanan, dan tentunya kenyamanan kita ketika masyarakat ingin bepergian atau keluar dari beraktivitas di luar rumah seperti itu. Dan berbicara tentang SOP ke Bapak Rentin, ya, mohon izin Pak, kita akan membahas terkait tadi pertanyaan yang sebelumnya sempat kita bahas juga di era new normal ini, bagaimana SOP-nya? Jika ada healthy tambahannya dari otoritas bandara, dari Satgas COVID sendiri, apakah ada SOP tersendiri Pak untuk rekan-rekan yang akan pergi keluar negeri atau rekan-rekan domestik yang akan datang ke Bali, seperti itu? Bapak Gubernur telah mengeluarkan surat edaran terkait penanganan pelaku perjalanan yang akan masuk ke Bali. Baik. Kalau terkait repatriasi PMI ABK, kita sudah jelas protapnya, bahwa mereka tiba di pintu-pintu masuk Pulau Bali, baik di Pelabuhan Benua, Bandara Internasional Ngurah Rai, begitu tiba
awalnya memang masih rapid test. Baik. Ke depan, penebalan, peningkatan kebijakan, sekarang PMI ABK yang tiba di Bali wajib swab. Wajib swab test. Itu baik. protap untuk PMI ABK, pelaku perjalanan yang berasal dari luar negeri, itu semuanya dilakukan perlakuan yang sama. Kemudian berkaitan dengan PPDN, pelaku perjalanan dalam negeri, kita ada sedikit perbedaan antara pintu masuk Bandara Internasional Ngurah Rai dengan pintu masuk yang melalui darat. Baik. Untuk yang menuju Bali menggunakan transportasi udara dengan pesawat, wajib menggunakan swab berbasis PCR dengan hasil negatif, masa berlaku hanya 7 hari. Yang masuk melalui jalan darat atau menyeberang melalui Gilimanuk dari Ketapang atau masuk di Padang Bae dari Lembar, kita masih beri batas toleransi cukup dengan menunjukkan hasil rapid test dengan NR, non-reaktif, atau istilah umumnya adalah negatif. Ini berlaku dan sudah berjalan bahwa prinsip kita di Bali, hei kamu yang mau datang ke Bali adalah hanya kamu yang sehat. Screeningnya adalah, syarat ketatnya adalah wajib PCR untuk lewat Bandara Ngurah Rai, wajib rapid test di luar Bandara Ngurah Rai. Itu yang kita berlakukan dan sudah berjalan sangat efektif bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada. Baik, jadi ada beberapa SOP, diantaranya adalah ada rapid test, ada swab juga ya Pak ya. Dan bagaimana terkait biaya Pak? Apakah itu mandiri atau memang disiapkan pos-pos seperti itu? Untuk layanan screening COVID-19, baik swab berbasis PCR maupun rapid test, kita bagi dan terpolakan menjadi 2. Baik. Yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini gugus tugas adalah yang sasaran terkait langsung dengan penanganan COVID-19. Artinya, dia repatriasi PMI ABK pulang ke tanah air, juga termasuk warga saudara kita Semeton Bali, ber-KTP Bali, tiba di pintu kedatangan Bali, sampai di Bali dilayani oleh gugus tugas, semuanya free, semuanya gratis. Karena itu tanggung jawab dan kewajiban gugus tugas perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kita di daerah melakukan itu. Yang klaster kedua adalah mereka yang sifatnya umum, pelaku perjalanan di luar kategori berkaitan dengan penanganan COVID-19. Saya contohkan, ada seseorang yang ingin melakukan hal bisnis berkaitan dengan kebutuhan pokok di Bali. Mereka boleh datang ke Bali, tetapi sebelum mereka berangkat ke Bali, di daerah asal keberangkatan, mereka memenuhi segala persyaratan, rapid test, swab test berbasis PCR, itu secara mandiri. Memang tugas mereka datang ke Bali berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tetapi di tempat asal, mereka sementara waktu melakukan tes swab atau PCR atau tes rapid secara mandiri. Di luar tanggungan dari dan di luar tanggung jawab dan kewajiban dari gugus tugas. Baik, berbicara tentang rapid dan juga swab Pak, mungkin bisa diinformasikan untuk biaya seperti itu? Jadi masyarakat Bali bisa mengetahui untuk detailnya. Iya, Pak Gubernur melalui Pak Kadis Kesehatan Provinsi Bali mengeluarkan surat edaran tentang ring batasan biaya untuk layanan baik rapid test maupun swab berbasis PCR. 18 Juni 2020 Bapak Gubernur mengeluarkan kebijakan baru bahwa jika selama ini gugus tugas secara kooperatif melayani dalam tanda kutip menggratiskan layanan posko rapid test massal yang ada di Gilimanuk. Terhitung mulai hari ini, Bapak Gubernur menegaskan bahwa bagi pelaku perjalanan yang masuk melalui pintu gerbang Gilimanuk, kita sudah menutup per hari ini layanan rapid test secara gratis. Pertimbangannya adalah sejak tanggal 30 Mei, Bapak Gubernur telah mengeluarkan surat himbauan bahwa bagi perusahaan besar, sedang, dan yang akan mengirim logistik menugaskan personilnya ke Bali, dia harus melengkapi diri dengan dokumen perjalanan, termasuk di dalamnya adalah melengkapi diri dengan rapid test negatif bagi personilnya. Cukup waktu bagi kami 2 minggu lebih untuk himbauan dan sosialisasi, seharusnya itu menjadi tanggung jawab mereka untuk melengkapi rapid test dengan negatif.
kita menutup layanan gratis, tetapi membuka kerjasama dengan PT Kimia Farma dengan ASDP di Gilimanuk dan Ketapang. Ketika mereka kita dapatkan tanpa membawa dokumen rapid test negatif, mereka dapat melakukan pemeriksaan rapid test dengan berbayar. Interval harganya adalah 280 sampai maksimal 300 ribu rupiah untuk rapid test. Baik. Untuk swab berbasis PCR yang kami sempat simak di beberapa rumah sakit rujukan, kisaran antara 900 sampai 1.200.000 rupiah. Baik, itu dia. Jadi untuk pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, ada beberapa SOP terkait rapid dan juga swab yang harus Anda lakukan jika ingin keluar ya daerah Bali. Jadi untuk pemirsa sudah detail juga informasi yang disampaikan, dan terkait dengan swab untuk yang akan menuju ke suatu daerah dan melalui pesawat seperti itu, dan ada Bapak Heri juga dari General Manager Angkasa Pura. Pak, bagaimana untuk kelengkapan-kelengkapannya Pak? Selain swab yang dikumpulkan, ada hal lain dari kita yang akan pergi ya dari Bali mungkin untuk jalan-jalan atau kebutuhan kantor, apalagi yang harus kita siapkan Pak untuk protokol keamanan kita? Jadi kalau kami ini kan di airport ini mengacu kepada standar protokol kesehatan. Artinya kemarin dengan keluarnya surat edaran 32, kemudian surat edaran 4, kemudian sudah diperbarui lagi dengan surat edaran 5, bahkan dari Satuan Tugas ada surat edaran 6 ya Pak ya, keluar surat edaran 6. Nah memang di pintu masuk pada saat keberangkatan dari sisi kami, dari sisi bandara, kami hanya melakukan pengecekan terkait dengan dokumen-dokumen perjalanan. Contohnya misalnya di daerah pada saat mereka mau berangkat ke Jakarta, yang kami cek itu adalah dokumen apakah dia sudah rapid, kelengkapan rapid, kemudian juga tiket. Kalau dulu kan banyak dokumen yang harus disiapkan, termasuk izin dari kantor kalau dia dari pegawai ASN ataupun dari instansi pemerintah. Kalau dia dari swasta, dia harus melengkapi surat dari RT RW itu dulu, tetapi sekarang kan tidak, dengan surat edaran yang baru tidak, jadi tinggal hanya mengecek dokumen kesehatannya saja, hasil pengecekan kesehatan. Artinya memastikan bahwa penumpang yang terbang dari Bali itu semuanya sudah sesuai dengan standar ataupun protokol kesehatan yang dikeluarkan melalui surat edaran dari Satuan Tugas. Nah itu yang kami pastikan, karena pengecekan ini tidak hanya di kami, tetapi juga pada saat penumpang sebelum membeli tiket juga akan dimintakan persyaratan yang sama. Kemudian juga dia pada saat melakukan check-in juga akan dimintakan prosedur yang sama, sehingga memastikan penumpang dari sini itu clear. Sampai mereka keluar dari kita, juga kita pastikan bahwa mereka itu sudah mengisi health alert card. Oke. Itu yang kita pastikan mereka keluar di Bandara Igusti Ngurah Rai. Demikian pula sebaliknya, penumpang yang datang ya kita melakukan pengecekan juga, tentunya dengan Satuan Tugas, kemudian juga dengan kantor kesehatan pelabuhan. Jadi termasuk pengecekan dokumen perjalanannya dia, kemudian juga dokumen perjalanan itu artinya alert card-nya kita diperiksa oleh tim KKP dan Satuan Tugas. Juga dengan kalau masuk Bali berarti pengecekan PCR-nya, apakah mereka sudah PCR atau belum. Mungkin itu. Jadi tentunya sinergitas ya. Jadi antara Satgas dan juga dari pihak Angkasa Pura I dan juga otoritas bandara serta dari keimigrasian ini luar biasa sekali untuk protokol kesehatannya demi kenyamanan juga masyarakat Bali. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali membahas terkait topik yang luar biasa pada hari ini, yaitu pelaksanaan tugas dan juga fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bali TV. Baik pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus kali ini, dan kita akan lanjutkan perbincangan untuk edisi hari ini, yaitu bagaimana pelaksanaan tugas dan juga fungsi dalam menyambut tatanan normal baru. Kesiapan dari keimigrasian, dan tadi kita juga sudah membahas bagaimana status warga negara asing yang masih tinggal di Bali dan izin tinggalnya itu akan atau telah berakhir. Ternyata ada status darurat seperti itu. Bapak boleh diingatkan kembali, jadi untuk masyarakat, warga negara asing juga seperti apa, diperpanjang nanti bisa daftar online
dan pengambilannya di kantor. Terima kasih. Ini untuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia sekarang ini, banyak mereka memang yang tidak bisa pulang ke negaranya. Tapi pastinya mereka umumnya semuanya punya izin tinggal. Izin tinggal ini kami berikan perpanjangan secara otomatis, sehingga tidak perlu khawatir sebenarnya kalau mereka akan overstay di Indonesia. Memang biaya overstay ini sangat besar ya, 1 juta rupiah per hari. Tapi dengan perpanjangan otomatis tersebut, ya mereka jangan khawatir lah. Itu tetap kita berikan kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan Indonesia nantinya apabila COVID ini sudah berakhir. Jadi tidak perlu ada denda. Dan juga orang asing yang ada di luar negeri pun, misalnya ketika akan berangkat, katakanlah sekarang bulan Juni, bulan Juli akan habis izin tinggalnya. Tapi ketika mereka akan kembali Indonesia, mungkin izin tinggalnya sudah habis. Ya. Itu masih kita berikan untuk masuk ke Indonesia tanpa dipermasalahkan izin tinggal tersebut. Jadi bagi orang asing yang ada di Indonesia maupun di luar, itu tidak masalah, boleh tetap dilakukan. Dan Pak, untuk jumlah permohonan untuk pelayanan WNA sampai saat ini seperti apa Pak? Karena memang mereka sudah banyak yang keluar sebelumnya, jadi permohonan di Bali sendiri itu masih sangat sedikit. Itu jumlahnya untuk alih status 38, untuk pemberian kitas baru 16, dan juga pendaftaran kewarganegaraan yang ganda terbatas. Baik. Itu hanya 1. Jadi cukup sedikit sebenarnya. Ini sudah hari keempat. Baik. Kami memulai memberikan pelayanan sejak Senin yang lalu. Ini sudah hari keempat. Sedangkan untuk orang Indonesia sendiri pun ini juga sekitar 50%. Kalau saya hitung-hitung dari semua kantor imigrasi yang ada di Bali, itu Ngurah Rai itu 40. Baik. Per hari, itu kuotanya. Ya. Denpasar 100, kemudian Singaraja 30. Nah, kalau dihitung semuanya sampai hari ini seharusnya ada 610 permohonan. Itu untuk kuotanya. Tapi yang kami layani hanya 308. Artinya boleh dikatakan sekitar 50% lebih. Jadi kuota kami masih banyak yang tersisa. Mungkin bagi masyarakat yang akan melakukan permohonan, khususnya paspor bagi WNI ya, sebenarnya sekarang ini saatnya. Ya. Jadi mereka bisa diberikan pelayanan yang terbaik tanpa harus terganggu dengan yang lain. Tapi itu lagi kembali bahwa permohonan tersebut harus diajukan melalui online. Baik. Jadi begitu juga dengan orang asing yang ada di Indonesia. Kalau misalnya sekarang ini ada permohonan yang akan datang ke imigrasi, katakanlah untuk mengajukan kitas baru, itu juga bisa dilakukan melalui online, tapi itu khusus untuk Ngurah Rai. Baik. Sedangkan untuk Denpasar dan Singaraja itu masih datang secara langsung, tapi kami tentukan kuotanya dan juga bisa setelah kuotanya terpenuhi akan dilayani secara drop box. Artinya kalau sekarang ini jumlah kuotanya 100, kalau lebih dari 100 tersebut kami jadwalkan ke hari berikutnya. Tapi ya itu tadi, sampai sekarang permohonannya nggak sampai kuota tadi. Kenapa kira-kira Pak untuk kendalanya seperti itu? Sebenarnya ini bukan suatu kendala, tapi orang asing itu sudah nyaman di Indonesia tanpa melakukan perpanjangan karena mereka tahu ini perpanjangan otomatis dan itu memang belum dibuka. Sedangkan yang datang ke imigrasi umumnya yang ingin mendapatkan informasi tentang keberadaan mereka di Indonesia. Yang kami layani kan tadi hanya alih status, pemberian kitas baru, pemberian SKIM, terus pendaftaran berkewarganegaraan ganda. Dan ini sebenarnya memang nggak banyak, sehingga yang datang ke kantor imigrasi sangat sedikit. Tapi mungkin nanti ke depan perpanjangan terhadap izin tinggal, baik kepada izin kunjungan maupun izin tinggal terbatas, itu akan kami buka. Setelah itu kami buka, mungkin permohonannya akan bertambah. Tapi kami antisipasinya, kami sudah membuka online sehingga hampir bisa kami pastikan, saya tidak mengatakan 100% ya, tapi hampir bisa kami pastikan bahwa antrian yang panjang seperti yang terjadi bulan Februari, kami harapkan tidak terjadi. Baik. Jadi bagi WNI, kenapa hal ini terjadi? Ini juga bukan kendala, tapi seperti saya katakan di awal tadi, orang Indonesia sebelum ada kepastian akan berangkat kapan, umumnya tidak mau mengurus paspor. Bahkan haji pun yang katanya, yang katakanlah
sudah ada kuotanya, sebelum kepastian berangkat, katakanlah tahun ini, mereka tidak mau mengurus paspor itu, padahal paspor itu berlaku untuk 5 tahun. 5 tahun. Seharusnya kalau sudah 2 tahun atau 3 tahun ke depan, diurus saja pada saat sekarang, sehingga tidak perlu antri panjang-panjang di kantor imigrasi. Tapi kami pastikan sekarang, karena antrian kami online, tidak pernah lagi ada yang namanya untuk Indonesia antrian panjang di kantor imigrasi. Jadi kami sangat siap dengan new normal ini. Karena yang kami buka pun 50% itu juga tidak penuh. Ya. Jadi benar-benar siap baik dari petugas maupun protokol kesehatan kepada pengunjung kami berikan secara maksimal. Malah saat ini adalah momen yang pas seperti itu Pak ya? Seharusnya ini momen yang tepat buat warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan paspor. Baik, jadi semakin canggih untuk pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, jadi bisa online juga tanpa antri panjang-panjang, Anda bisa proses untuk paspor online-nya karena itu juga berlaku 5 tahun. Ya, berbicara tentang teknologi yang semakin canggih seperti itu, kita akan menuju ke General Manager dari Angkasa Pura Pak Heri. Pak, bagaimana terkait penerapan teknologi Pak, terkait layanan saat pandemi ini? Baik, jadi memang dengan masuk isu COVID ini memang apalagi kita menerapkan yang namanya protokol kesehatan, kita mengurangi hubungan langsung antara petugas sama atau membatasi hubungan petugas sama customer. Membatasi ini tidak berarti memberikan jauh, tidak. Nah, contoh misalnya sekarang ini yang sudah kita terapkan terutama untuk pelayanan misalnya dengan imigrasi tadi, sekarang kita udah punya autogate. Nah, autogate seperti yang ada di belakang ini, autogate ini. Nah, ini juga sudah artinya jauh hari sebelum ada isu COVID pun kita sudah menerapkan teknologi seperti ini. Kemudian bukan hanya autogate saja, tapi yang sebelum kita berangkat itu kalau dulu dicek sama security, sekarang udah boarding pass scanner itu udah ada di domestik maupun nanti di internasional juga sudah ada. Nah, sama yang kemarin untuk mengurangi hubungan petugas sama penumpang yang secara langsung, ya kami sudah menerapkan juga yang namanya online customer gitu. Jadi petugas customer service kita itu tidak lagi ada desknya, tetapi melalui televisi mereka bisa berinteraksi langsung untuk mencari informasi. Nah, mungkin itu barangkali yang hal-hal yang kami coba terapkan, termasuk juga kalau di Bali ini kan unik, tidak seperti di bandara-bandara lain ataupun di luar. Kita ini kan punya yang namanya biasanya penjemput tamu itu yang ada di mana, di kedatangan gitu. Nah, kami coba membuat satu bisnis proses yang melalui digital yang namanya digital meeting point. Jadi kalau misalnya guide itu mencari nanti si tamunya, ya nanti memakai digital meeting point. Nah, memang ini nanti kami coba juga kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Baik. Jadi kita sosialisasikan dengan para guide. Karena kalau kita lihat sebelum ada COVID, wah itu kan para guide ya namanya physical distancingnya susah, sangat susah kita Antri, ramai sekali dan ya, mereka gitu kan, berkumpul jadi membawa satu ya. uang Mungkin nama, kalau ya. nanti digital meeting point-nya jalan, Ya. mereka tinggal ngecek di gadgetnya mereka, pesawatnya ditinggal lihat di situ, kemudian penumpangnya juga kalau sudah turun tinggal lihat di situ, sehingga nanti ada poin digital di sebetulnya di internasional kita sudah siapkan tempat untuk mereka bertemu. Jadi tinggal nanti kita terapkan melalui nanti sosialisasi dan juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Nah, hal-hal seperti itu ke depan juga masih banyak yang sebetulnya dari airport yang nanti coba kita terapkan, termasuk nanti misalnya gini Pak, di mana di toilet itu kan sekarang habis setelah pemakaian toilet kita pakai disinfektan. Nantinya kita mau pakai lampu ultraviolet itu. Jadi disinfektannya itu pakai itu. Jadi setiap saat supaya toilet-toilet kita itu ataupun area-area pelayanan kita itu bisa clearance dari
bakteri maupun virus. Nah, seperti itu yang nanti mau kita terapkan di new era ini gitu. Baik, wow itu dia pemirsa Bali TV ya. Kita bisa mendengarkan langsung bagaimana proses-proses dan juga persiapan-persiapan. Ada digital meeting point dan juga di bagian toilet juga benar-benar clear ya, jangan sangat bersih dan juga higienis, dan di berbagai sudut juga mendapatkan perhatian khusus seperti itu. Dan kita lanjut ke Bapak Rentin. Pak, bagaimana Pak, ada himbauan bagi masyarakat, bagi pemirsa Bali TV dalam memasuki era ini ya, jadi tatanan normal baru ini Pak? Ya, sebuah daerah boleh memasuki tatanan kehidupan era baru. Itu istilah yang dikedepankan oleh Bapak Gubernur sejalan dengan visi misi Nangun Satkirti Loko Bali menuju Bali era baru. Sekurang-kurangnya sebuah daerah termasuk kita di Bali melewati 5 tahapan. Yang pertama disebut dengan prakondisi. Di fase prakondisi itu secara masif kita lakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, jaga jarak, physical distancing, PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih, dan seterusnya. Yang kedua adalah timing, pemilihan waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Apakah eskalasi peningkatan kasus terus meningkat dan lain sebagainya, termasuk kesiapan semua komponen yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga ada skala prioritas. Sektor publik tidak semuanya dibuka. Pak Gubernur menegaskan khusus pariwisata dan pendidikan menjadi sektor paling terakhir yang akan dibuka. Artinya apa? Di luar pendidikan dan pariwisata, kendati pun pendidikan dan pariwisata kita sudah siapkan protokol menuju tatanan kehidupan era baru, tapi itu akan paling terakhir dibuka. Yang keempat seterusnya adalah perkuat konsolidasi. Dalam disaster management ada disebut pentahelik. Di sana ada 5 unsur, pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan teman-teman media. Solid ke semua unsur itu, termasuk ketika memutuskan Bali untuk dibuka, harus keputusan bersama. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Muspida. Tidak cukup Bapak Gubernur sendiri. Yang terakhir secara rutin dilakukan evaluasi. Dalam perjalanan ketika sudah diputuskan untuk memasuki tatanan kehidupan era baru, tetapi ditemukan kasus terus bertambah, secara otomatis tatanan kehidupan baru itu diputuskan bersama-sama untuk di stop, dievaluasi, dan tidak dilanjutkan. Intinya adalah bagaimana pemerintah hadir dalam kondisi kebencanaan seperti sekarang untuk menyelamatkan jiwa para warga masyarakat yang ada di Provinsi Bali. Baik, tentunya sinergitas yang sangat luar biasa dari pemerintah, masyarakat, dari pelaku usaha dan media juga. Kita bersama-sama tentunya memasuki tatanan normal baru ini. Baik, untuk selanjutnya Pak Tevi, mungkin bisa disampaikan Pak himbauan untuk masyarakat terkait tatanan dari fungsi dan juga bagaimana kita menyambut tatanan normal baru ini. Oke, kami sebagai regulator untuk tugas dan fungsi sebagai pengawas, pengendali, dan pengaturan untuk di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ini, kami mengharapkan baik pengguna jasa maupun para petugas seluruhnya yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini, kita harus mematuhi dan mentaati semua protokol kesehatan. Jadi itu ingin kita garis bawahi, baik para penumpang maupun para petugas semuanya wajib mengikuti protokol kesehatan. Secara umum, saya mengharapkan sekali bahwasannya dengan adanya keterbatasan karena pandemi COVID-19 ini dalam subsektor transportasi udara, di mana semua pihak dibatasi dengan peraturan-peraturan protokol kesehatan. Namun, kami mengharapkan kegiatan operasional transportasi udara tetap dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan yang terakhir adalah sehat. Jadi ada tambahan lagi, di samping kami punya moto selamanya, selamat, aman, dan nyaman, tapi satu lagi adalah ditambah sehat. Jadi seperti yang disampaikan oleh gugus tugas bahwasanya orang yang datang maupun yang pergi adalah orang-orang yang sehat. Oleh karena itu kami menghimbau untuk seluruh personil penerbangan, mohon kiranya kita jaga kesehatan supaya tidak terpapar COVID-19 sehingga tercipta era new normal, masyarakat produktif dan aman dari COVID-19.
Baik, terima kasih Bapak Tevi, sangat luar biasa sekali ya bagaimana kita bersinergi bersama-sama untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan sehingga kita stay di Bali juga merasa tetap aman, nyaman dengan slogannya yaitu selamat, aman, nyaman dan terakhir adalah sehat. Dan tentunya terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk seluruh narasumber sangat luar biasa. Pak Jamarudin, terima kasih untuk Pak Tevi, Pak Heri dan juga Pak Rentin atas waktunya dan juga insight atau informasi yang sangat penting tentunya bagi kita sebagai masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan tersebut. Baik pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhir kata saya Dwi Vera beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.